Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Radar Semarang TV? Kita berjumpa kembali dalam diskusi asik tentang COVID-19. Acara ini terselenggara atas kerjasama Harian Jawa Pos Radar Semarang dengan Satgas Penanganan COVID-19. Acara ini dipandu saya oleh Sulis SA. Nanti kita juga akan berdiskusi terkait dengan kondisi anak-anak khususnya di Kota Semarang. Karena kita tahu selama 8 bulan lebih kita, bangsa-bangsa di dunia, termasuk di Kota Semarang, bertempur dalam tanda kutip melawan COVID-19, dan sampai dengan sekarang pertempuran itu belum selesai, dan kapan akan berakhir kita belum tahu. Salah satu kelompok usia yang paling rentan terkena dampak COVID-19 adalah anak-anak. Nah, bagaimana kondisi anak-anak di Kota Semarang selama masa pandemi COVID-19 ini berlangsung? Sejauh mana pula kita menangani anak-anak ini agar terhindar dari COVID-19. Kita akan diskusikan terkait dengan kondisi anak-anak selama masa pandemi COVID-19 di Kota Semarang. Bersama dengan kita adalah Ketua Komisi Nasional Komnas Perlindungan Anak Indonesia KPAI Kota Semarang, Bapak John Richard Latwi Hamalo, SHMH. Apa kabar Bang John Richard? Baik, Mas. Kabar baik nih Bang, yang selalu sehat nih. Bang John Richard juga didampingi oleh teman-teman komisioner ya Bang ya. Mungkin bisa diperkenalkan 4 komisioner ya Bang ya. Ya, betul. Yang juga mendampingi Bang John Richard untuk nanti juga terlibat dalam diskusi. Diskusi kita pada kali ini juga sudah hadir beberapa perwakilan elemen masyarakat yang nanti akan menyampaikan pandangan, pertanyaan kepada KPAI Kota Semarang terkait dengan penanganan dan juga pandangan KPAI khususnya dalam penanganan COVID-19 di kalangan anak-anak. Bang John Richard sendiri, Anda melihat bagaimana Bang kondisi anak-anak kita di Kota Semarang khususnya selama masa pandemi COVID-19 ini? Ya, begini Mas, sejak mulai pandemi ini memang saya getol banget untuk menentang anak-anak itu harus kembali ke sekolah. Ya, saya juga SMS dengan Pak Wali Kota, Pak Hendi, juga Pak Gubernur, Pak Ganjar, komunikasi lewat by phone, bahwa pandemi ini kan secara statistik sangat berbahaya. Dan itu dari Kementerian Kesehatan maupun dari pemerintah pusat Pak Jokowi pun wanti-wanti untuk mengatasi persoalan ini. Artinya secara logika, orang dewasa saja tidak bisa mengendalikan persoalan ini, apalagi anak-anak, gitu. Sehingga kita lihat bahwa pemerintah uji coba, Menteri Kesehatan juga, Pendidikan juga uji coba untuk menjalankan pendidikan itu, akhirnya juga gagal. Artinya manusia itu dibuat sebagai kelinci percobaan. Padahal secara dunia, secara internasional, pandemi ini belum ada obatnya. Pemerintah sendiri tidak melihat bahwa anak-anak ini rentan, pertanggungjawaban dia itu secara emosional tidak bisa terkendali. Kemudian mereka menyuruh sekolah, apakah mereka bisa menjamin? Waktu itu saya sempat ngomong dengan Pak Ganjar, perihal WA, saya bilang Pak Ganjar jangan dibuka sekolah dulu. Itu kapan awal-awalnya? Awal-awalnya mulai ada mulai kebijakan untuk membuka sekolah itu di Kota Semarang. Saya katakan ke Pak Ganjar, jangan dibuka dulu Pak. Alasannya apa? Saya bilang teori bola salju. Ini snowballnya ini, kalau anak itu kena, dia pulang kena orang tua, kena keluarganya, terus siapa yang bertanggung jawab? Kemudian Pak Ganjar di WA saya tuh tulisan note, menjadi catatan. Akhirnya kan memang beberapa penerapan di sekolah di Kota Semarang akhirnya tidak berjalan. Cuma pemahaman yang saya lihat itu bahwa kenapa uji coba ini dibuat terhadap anak-anak, sedangkan proses ini masih dalam keadaan yang sangat danger, sangat berbahaya. Sampai ada guru kena, anak kena, bahkan saya sempat ngomong, saya sama guru sekolah tempat anak-anak saya, kan anak saya masih 3 orang di sekolah, saya bilang, Bu, kalau ini tetap dibuka, kalau terjadi ketularan sama anak saya menuntut loh. Makanya saya juga Dewan Guru Tritunggal itu saya bilang, jangan mau ada opsi untuk memberikan
sekolah untuk tatap muka. Saya keberatan. Kalau ada yang bisa menjamin bahwa anak saya tidak apa-apa, ayo. Tapi kalau terjadi apa-apa sama anak saya, karena saya lihat anak-anak, kalau jadi masalah, siapa yang bertanggung jawab? Kan tidak ada yang berani bertanggung jawab. Maka janganlah dicoba-coba kan gitu. Artinya kemampuan pemerintah untuk daring ini juga akhirnya lemah. Belum siap untuk menghadapi situasi ini. Pendidikan menjadi sarana, gimana kalau anak itu sakit, pendidikan apanya bisa berjalan? Kan gitu. Jadi kalau melihat dengan kondisi seperti ini menunjukkan bahwa kesiapan pendidikan itu tidak bisa berjalan pada saat kondisi yang, jangankan pandemi, mungkin pada saat pandemi pun kebijakan itu tidak secara lingkup menjaga keselamatan anak-anak ini. Justru anak-anak ini juga tidak pernah dididik untuk aware terhadap kesehatannya, ketakutan yang dihadapi itu tidak pernah disampaikan. Bahkan sampai sekarang Bang John Richard nggak melihat ya upaya serius dari pemerintah Jadi terkait dengan kondisi penerapan protokol kesehatan di sekolah. Jadi memang saya melihat itu Menteri Kesehatan dikritik, Menteri Pendidikan juga dikritik. Artinya apa? Yang didengarnya itu siapa? Apakah sudah ada penelitian secara menyeluruh keselamatan anak-anak ini bisa dijamin? Kenapa harus membuat suatu, ayo coba dulu? Kan kemarin di Boyolali juga dicoba dulu, kena langsung selesai. Persoalannya siapa yang bertanggung jawab dengan yang kena ini? Apakah sekolahnya yang bertanggung jawab? Karena kalau ketentuan Undang-Undang 35/2014 itu jelas mereka harus bertanggung jawab. Membiarkan pembiaran anak-anak itu untuk menangani resiko yang sudah pasti mereka mengetahui anak-anak ini tidak mungkin seperti dipaksakan seperti orang dewasa. Kita aja orang dewasa aja juga masih kadang tidak pernah disiplin kok. Apalagi anak-anak. Apalagi anak-anak. Itu loh Mas. Ya, kalau bentuk pertanggungjawaban seperti apa ya diharapkan ini Bang John Richard, khususnya dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia? Jadi kita harus mengaplikasikan semua kebijakan yang memang kita yakin bahwa pandemi ini sangat berbahaya. Kedua, ketiga, aplikasi sejauh mana anak-anak ini tidak terkena. Siapa yang mengawasi? Anak-anak ini kan tidak datang pakai helikopter diturunkan di tempat itu. Ada yang tidak punya naik angkutan, naik ini, naik itu dalam perjalanan. Ya kan yang pernah juga ada ngomong, ini ada zona lampu merah, hijau, kuning, atau ini kan. Nah, kuning sudah bisa. Ya siapa yang jamin? Berarti kan bukan, maksudnya pandemi ini belum dikelirkan bahwa ini tidak ada lagi pandemi. Pandemi ini ada. Mau kuning, mau hijau, mau apa, ini masih ada. Belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya. Terus anak-anak ini bisa menjamin nggak? Orang tua yang membiarkan anak-anak di sekolah itu kan berarti tanda petik mungkin dia kurang pengetahuan, atau juga karena ada tuntutan dari sekolah dia harus sekolah. Kan gitu kan juga ketakutan juga. Sekolah memaksakan anak-anak di sekolah, tujuannya apa? Padahal kondisi ini kan masih sangat riskan. Jadi orang tua mungkin di desa itu tidak paham, ya sudah anak-anak itu sekolah aja. Dilepaskan begitu saja karena mungkin sekolah menyuruh harus datang. Kan gitu. Ya. Jadi kondisi ini tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin gitu. Jadi kita melihat, Komnas sendiri melihat, saya bicara dengan Pak Ari Sirait juga, Pak tolong di pusat untuk dibilang jangan anak-anak ini sekolah loh. Harus ragam. Jangan kemudian sini sekolah, sini enggak, sini sekolah, sini enggak. Seharusnya tidak usah semua. Karena untuk keselamatan mereka itu kan prioritas. Undang-Undang Perlindungan Anak itu menjamin loh. Kalau siapa membiarkan dia harus bertanggung jawab. Nah, sekarang kalau catatan, kalau terakhir itu ada sekitar berapa 1000 atau berapa anak yang sekarang kena dan ada 1000 berapa persen meninggal dunia. Siapa yang bertanggung jawab terhadap anak-anak ini meninggal dunia? Kalau tidak salah ada 9.390 kasus itu ya. Nah, ini yang menarik kan gitu. Sehingga memang Komnas sering terus mendorong sebaiknya tetap di rumah dulu. Itu. Ini fix ya, dalam tanda kutip ini upaya Komnas dalam melindungi anak-anak, Bang John Richard ya. Kita buka ruang diskusi. Pada diskusi kita kali ini ada beberapa perwakilan elemen dari masyarakat yang juga sudah hadir bersama kita. Mungkin saya ke Bapak Arif Rianto dulu mungkin.
dari pemimpin redaksi Harian Jawa Pos Radar Semarang terkait pemberitaan khususnya di Harian Radar Semarang tentang anak-anak di masa pandemi COVID-19 ini. Ini sangat penting juga biar anak-anak juga memahami dan juga para orang tua memahami tentang bahaya penularan COVID-19 di kalangan anak-anak ini. Baik, terima kasih Mas Sulis. Bang John Richard selaku Ketua KPAI Kota Semarang. Kami dari Jawa Pos Radar Semarang ya, memang selama pandemi ini yang sudah berlangsung hampir 8 bulan ya, pemberitaan tentang COVID ini tidak pernah berhenti ya. Di pihak guru ya, di pendidik itu terjadi ada kebosanan juga yang membuat proses pendidikan itu juga menjadi tidak bisa maksimal ya. Bahkan beberapa guru yang saya temui termasuk di pemberitaan itu, ini nanti akan terjadi kayak putus generasi, bisa jadi 1 tahun itu generasi di pendidikan itu akan terjadi nanti untuk mengembalikan itu sulit ya dengan terjadinya seperti ini. Beberapa sekolah ya, memang terutama di pedesaan itu saya amati kemarin saya ke Gerobokan itu sudah ada yang tatap muka Bang John ya, tatap muka meskipun itu sifatnya itu terbatas ya. Jadi 1 minggu itu mungkin hanya 3 kali itu ya, dengan waktu yang tidak lama ya, mungkin hanya berapa jam saja. Memang itu untuk mensiasati kebosanan siswa dan juga kesulitan guru ketika pembelajaran, karena memang kita akui untuk daring ya, dalam jaringan atau online itu tidak semua sekolah itu bisa berjalan, terutama yang di pedesaan dan di pelosok-pelosok ya. Termasuk di Kota Semarang saya amati di sekitar Mijen, terus Gunung Pati itu sudah ada tatap muka, meskipun sifatnya itu tadi tidak 100% jam pembelajarannya, tapi sudah ada. Terus yang kedua, saya melihat Bang John ya, ada satu hal yang pemerintah itu luput ya, misalnya dalam tes massal, rapid test atau swab test, itu biasanya yang dilakukan itu mesti yang dewasa ya kan, anak-anak itu jarang ya. Itu yang padahal kadang-kadang ya bisa jadi anak-anak itu sebenarnya tertular COVID ya, tapi mungkin karena daya imunnya itu tinggi sehingga tidak merasa sakit, dan itu bisa menularkan ke orang tua itu yang lebih rentan atau punya penyakit bawaan dan lain-lain. Itu yang selama ini juga kurang diperhatikan oleh pemerintah. Jadi saya sih sependapat dengan Bang John tadi, memang sekolah itu untuk sementara ini memang ya udahlah, jangan dulu tatap muka. Tapi Bang John, tetap kita harus ada solusi. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang dengan pembelajaran daring itu belum bisa berjalan maksimal? Itu solusinya apa? Ya, itu solusinya apa? Karena apa? Orang tua dengan pembelajaran daring pun juga banyak juga yang istilah Jawanya itu sambat ya, kesulitan mengajari anak-anaknya ya, apalagi yang mereka bekerja itu luar biasa, harus penuh kesibukan dan lain-lain untuk ngajari anak-anaknya. Ini kemarin yang juga jadi permasalahan juga ya, banyak yang uring-uringan dengan anaknya, dengan suaminya, hanya gara-gara ngajari anaknya ini pembelajaran tugas-tugas dari sekolah yang lewat daring itu.
Ini yang saya tidak tahu sampai kapan itu akan berlangsung ini, selama pandemi ini ya akan berakhir sampai kapan. Mudah-mudahan sih setelah vaksin yang katanya awal tahun itu sudah mulai dilakukan vaksin massal ya, itu sudah ada titik terang, kondisi ini akan membaik. Yang pasti kalau di Jawa Pos Radar Semarang kita lakukan pemberitaan tentang COVID ini yang positif. Artinya kita tidak menakut-nakuti, tapi kita harus memberikan semacam pencerahan ya, bagaimana kita itu bisa terhindar dari penyakit ini, bagaimana terus yang penting lagi nih yang 3M Mas Sulis ya. 3M itu ya yang kita menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, memakai masker, lalu mencuci tangan dengan sabun, itu yang selalu kita suarakan setiap saat, termasuk juga kepada anak-anak untuk membiasakan itu. Itu yang penting sekali biar kita itu bisa terhindar dari COVID-19. Mungkin itu Mas Sulis. Terima kasih. Ada 3 poin penting ini Bang John. Tadi di 2 wilayah di Kota Semarang dari pantauan radar Semarang sudah melakukan sekolah tatap muka meskipun tidak full 100%, mungkin nanti bisa ditanggapi Bang, kekhawatiran Bang John Richard juga kan. Ini kalau tadi Bang John Richard sekolah tatap muka 100% tutup total ya Bang ya, tidak ada tawar-menawar Bang ya. Kemudian rapid test kok nyasarnya hanya orang dewasa, anak-anak seringkali terabaikan. Terus mungkin tadi ada solusi juga untuk sekolah daring agar maksimal. Silakan Bang John. Tes. Saya memang kenapa saya tetap seperti itu pendapat saya. Iya. Karena apakah pelajaran itu maksimal kalau hanya bersifat sosialisasi untuk anak-anak itu tidak merasa canggung atau bosan? Persoalannya bukan di situ sebenarnya. Karena persoalannya tingkat keselamatan anak-anak itu harus terjamin penuh. Jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Iya. Kan gitu. Karena satu orang anak itu sakit, itu efek luar biasa kepada mungkin orang yang bukan punya anak mungkin fine-fine saja. Tapi akan efeknya kepada keluarganya dan seterusnya itu kan luar biasa. Artinya bahwa di dalam pasal 1 itu Undang-Undang tentang Perlindungan Anak itu namanya anak itu sebelum berumur 18 tahun. Iya. Artinya 18 tahun itu di bawah itu masih dibilang anak. Nah, anak yang seperti apakah yang seharusnya bisa dikatakan bisa dewasa atau dalam bisa memikirkan bahwa dia keselamatannya dia itu yang harus diukur. Iya. Artinya ini kembali lagi, apakah ini suatu keharusan, kewajiban pemerintah? Tapi kan ada opsi yang pemerintah bilang sepanjang orang tuanya setuju. Oke. Iya. Artinya di sini ada dualisme, satu suruh sekolah, tapi juga minta pendapat dari orang tua. Nah kalau saya selaku orang tua, ya saya pengennya anak saya jangan sampai terjadi apa-apa. Meskipun artinya, masuk sekolah. Masuk sekolah. Oke. Artinya pemerintah ini kan membuat suatu hal yang simpang siur. Kalau dia mau benar-benaran mau tenanan, katakanlah gitu, serius, suruh perintah masuk sekolah semua. Tapi di satu sisi kembali lagi kepada orang tua. Artinya pemerintah ini tidak yakin bahwa kondisi anak-anak ini akan menjadi persoalan. Artinya bahwa kalau orang tua mengizinkan anaknya, kalau terjadi apa-apa, berarti tanggung jawab siapa? Orang tua yang mengizinkan kan? Nah, itu persoalannya. Jadi, karena sudah memberikan persetujuan. Iya. Maksudnya saya tuh pemerintah membekasi opsi anaknya boleh sekolah tapi persetujuan orang tua. Artinya pada saat anak itu sekolah di tempat yang berisiko itu terjadi masalah, berarti kan anaknya adalah tanggung jawab pada orang tua tersebut. Apakah seperti itu? Gitu. Terus solusi solusi bagaimana? Ya format daripada pemerintah itu sendiri menyampaikan kebijakan agar masyarakat bisa mengerti kebosanan itu bisa seperti apa. Kita memang tidak bisa lah ratusan juta warga Indonesia ini dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda, komunikasi, hubungan dan lain-lain yang begitu tidak sama, juga menjadi persoalan lagi kan gitu. Betul. Ya. Dengan tingkat pemahaman yang berbeda. Tingkat pemahaman yang berbeda. Jangankan itu, negara seperti Singapura atau yang sudah benar-benar modern pun juga mereka masih sangat preventif terhadap anak-anak ini. Diusulkan untuk belajar lewat rumah. Nah, akhirnya kemudian kalau memang sudah ada
pembukaan sekolah di beberapa wilayah kota Semarang berarti harus benar-benar intensif menjaga keselamatan anak-anak ini. Yeah. Mulai berangkat dari rumah, belajar di sekolah, pulang lagi tidak ada apa-apa. Yeah. Terus mengenai sosialisasi rapid test yang dibilang Pak Arief itu udah benar, bukan hanya orang dewasa, karena anak-anak kan dianggap tidak gejala, Yeah. padahal dia membawa masalah kan gitu. Betul. Nah, ini juga harus dipecahkan solusinya, sehingga secara menyeluruh anak-anak itu sekolah yang dia penting adalah dia bermain, dia ketemu temannya, tapi sebenarnya bahaya lagi mengancam dia. Betul. Dan siapakah yang harus bertanggung jawab? Yeah. Kan gitu. Kita tidak berharap bahwa pendidikan itu mati sama sekali, tidak. Tapi kita berharap juga pendidikan kalau bisa memang berjalan dengan kondisi 100% tanggung jawab kepada pemerintah. Yeah. 6 anak yang bersekolah, 6 anak itu harus bertanggung jawab, pemerintah bertanggung jawab kepada keselamatannya dia. Oke. Keselamatannya dia bukan dia saja, tapi keselamatan keluarganya juga. Yeah. Karena efek yang sangat berbahaya, orang dewasa aja nggak mampu, membutuhkan waktu lama untuk menghadapi virus itu. Betul. Kalau anak kecil dipasang ventilasi di mulutnya atau dibiarkan dia terlena seperti itu, rasa kemanusiaan kita seperti apa? Maka kemudian pemerintah ini harus tegas, kan gitu. Kalau memang mau menerapkan sekolah, satu anak, satu yang bertanggung jawab. Yeah. Belum lagi gurunya. Gurunya itu mengajar apakah dia juga terkontaminasi dari tempat lain. Ya, kepada anaknya pada saat ini. Dulu saya lihat beberapa kepala daerah sudah mengaplikasi untuk membuat standar kelasnya jarak. Bukan di situ persoalannya. Persoalan bukan hanya di dalam kelas itu. Ini kan persoalan transportasi, persoalan yang kekuatan daya tahan tubuhnya, makan yang diserapnya anak ini, ya, kekebalannya itu juga harus menjadi perhatian. Jadi persoalannya mulai dia berangkat dari rumah, di perjalanan sampai di sekolah, bukannya di sekolah saja ya. Betul. Oke, tadi kalau di Radar Semarang juga COVID-19 pemberitaan positif, Bang John, biar masyarakat juga punya optimisme ya. Saya mungkin dari teman-teman komisioner ada yang mau menambahkan mungkin temuan di lapangan bagaimana kondisi anak-anak di Kota Semarang selama masa pandemi. Silahkan mungkin bisa. Saya sebelum mereka ini saya lupa belum sebutkan perkenalkan nama-namanya dari Komisioner Nasional Perlindungan Anak Kota Semarang. Ada 5 Bang ya? Ada 8 orang. Oh 8 orang. 2 tidak hadir hari ini. Oke. Ketua saya, Sekretaris Pak Daniel Hari Sarjana Hukum. Pak Daniel ya. Kemudian Bendahara Pak Satria Yuristia, Sarjana Hukum. Wakil Ketua 1 Pak Anton Hadi, Sarjana Hukum, tidak hadir. Kemudian kedua Pak Bagus Arianto, Sarjana Hukum. Pak Antoni Yuda, Sarjana Hukum, juga tidak hadir. Yang keempat Pak Irhandi, Sarjana Hukum. Bu Enar Ratiani Asa, Sarjana Ilmu Pendidikan. Terus Koirihi, Sarjana Hukum. Mas Ada, Sarjana Hukum. Dan Wahyu Wibowo, Sarjana Hukum. Oke. Tadi Pak Daniel kayaknya mau menambahkan ini, Pak Daniel. Temuan teman-teman komisioner khususnya di lapangan terkait dengan terima kasih buat acara yang luar biasa ini. Artinya bahwa memang Komnas Anak PA khususnya Kota Semarang ini, khususnya Bang John ini jangan boleh ini sekolah dulu dan lain sebagainya. Tetapi dari pimpinan Radar juga mendapat informasi bagaimana ini bisa kita putus pendidikan satu generasi. Memang Pak, yang diutarakan ini semuanya pada benarnya. Cuma pokok permasalahan antara stressing anak di rumah, tentunya saya mau aplikasikan terhadap keluarga saya sendiri. 2 anak saya masih sekolah kelas 1 ke 3 dasar sama yang SMP. Pertama kali memang tidak nyaman dia. Apakah kamu senang Dek sekolah model kayak begini? Waduh, enggak senang Pak. Kamu takut enggak sama COVID? Dia jawab enggak takut. Orang tuanya yang takut. Mungkin Bang John juga gitu. Anaknya enggak takut, orang tuanya yang takut. Terus kebetulan saya punya adik yang di Bukit Sari Pak John.
ya Pak Arif, adik saya ini kena COVID. Sekarang ini masih di rumah sakit. Today hari ini kena COVID. Bapaknya kena COVID, terus ibunya juga kena COVID. Dua anaknya, keponakan saya ini, tidak di swab negatif. Artinya bahwa memang anak-anak ini mempunyai imun yang berbeda. Yeah. Oleh sebab itu pemerintah juga harus tegas di dalam melakukan SOP terhadap anak dengan jelas. Artinya begini, kalau WHO umumkan bagaimana? Karena WHO ini memang sebagai kiblat pendapat. Itu standar untuk SOP anak harus jelas. Tetapi kebanyakan juga kita tahu kasus di Korea baru dia dibuka 2 hari, yang terjadi apa? Langsung ditutup lagi. Iya. Kan begitu. Di Korea 2 hari sekolah langsung ditutup lagi. Artinya kita juga tidak boleh trial and error. Saya sependapat dengan Bang John tentang diskusi pada sore hari ini. Kita kalau protektif sekalian. Jangan nanggung. Jangan nanggung. Terus jangan trial and error. Ini anak, jangan di trial and error. Walaupun imun mereka lebih kuat daripada imun kita. Yeah. Walaupun kayak begitu catatannya. Seperti yang kita temui beberapa kasus itu kebetulan keluarga kita. Kita makanya bisa ngomong tentang hal itu. Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah ahli-ahli pendidikan tidak mempunyai teknologi untuk anak-anak? Supaya tidak terputus tadi permasalahan tentang pendidikan itu. Saya yakin kok, kalau teknologi beserta SOP para ahli pendidik bagaimana polanya. Nah sekarang yang kita bina siapa? Tentunya orang tuanya. Begitu Pak Sulis. Oke Pak Terima Daniel. kasih. Terima kasih Pak Daniel. Ini sama anak jangan coba-coba Pak Daniel ya. Intinya seperti itu. Anak kok buat coba-coba. Mungkin dari audiens ada yang mau berbagi pengalaman, Pak Sugianto. Ini Pak Sugianto memperkenalkan diri dari elemen mana Pak Sugianto? Orang tua murid atau? Silakan Pak. Selamat sore kawan-kawan dan Bang John dan tim ya Bang John. Pertama-tama saya sependapat dengan Bang John masalah anak tidak boleh sekolah. Itu saya sangat setuju 100%. Karena ini juga terjadi pada saya sebagai orang tua. Anak saya kebetulan 2 Bang John masih sekolah di SMP dan SD. Beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan form dari pihak sekolah anak saya untuk mengisi apakah orang tua wali murid mengizinkan anaknya untuk belajar tatap muka. Saya jawab dengan tegas di form itu, tidak saya izinkan. Karena kenapa? Pandemi ini saya melihat itu kan betul kata Bang John belum ada obatnya pertama. Kedua, cara penularannya juga kita tidak tahu lewat media apa. Ini saya kira seperti makan buah simalakama, dimakan bapaknya mati, tidak dimakan ibunya mati. Kita bingung. Saya lihat pemerintah juga bingung mau berbuat apa. Kalau untuk di pendidikan tidak masuk sekolah itu artinya ilmunya akan berkurang. Tetapi kalau diam di rumah nanti banyak bermain. Sebenarnya sama-sama beresiko juga. Ini tergantung dari orang tua menurut saya. Kalau di sekolah itu tatap muka nanti berbaur dengan teman-temannya bisa di situ terjadi media penularan. Di rumah sebenarnya juga punya potensi rentan yang tinggi menurut saya. Jika anak kita itu bermain tidak terkontrol, artinya dengan tetangga, dengan teman-teman, ini juga sangat berpotensi. Makanya saya sebagai orang tua itu kadang sempat agak ribut-ribut kecil dengan istri karena saya terlalu overprotective mungkin. Anak saya tidak boleh keluar rumah main dengan banyak orang, harus main dengan 1 orang di rumah. Kemudian pegang uang pun juga begitu, jangan terlalu banyak pegang uang. Setelah pegang uang harus cuci tangan, harus disemprot itu.
itu sebagai upaya kita sebagai orang tua untuk memproteksi anak kita supaya minim untuk tertular. Ya. Nah, pertanyaan saya begini, Bang John dan teman-teman dari Komnas PA, bagaimana sebaiknya peran orang tua, mengingat tidak semua orang tua itu mampu menggantikan peran guru selama pembelajaran daring ini. Jadi banyak orang tua itu yang tidak mampu secara teknik untuk menguasai daring, dan juga ada orang tua yang tidak mampu secara finansial untuk mengikuti daring ini. Iya. Kedua, bagaimana sikap dari teman-teman Komnas PA ini adanya sekolah yang sudah melakukan tatap muka. Iya. Nah, ini bagaimana sikap dari teman-teman Komnas PA? Kalau ini sudah terjadi, harus bersikap bagaimana? Oke. Itu dua. Satu lagi ya, Mas Sulis ya. Oke. Biar ini sekalian pertanyaan, sekali dijawab nanti. Ngerapel ini, atau ngerapel ini. Ketiga, ini di luar pendidikan atau non pendidikan, saya melihat sekarang ini sudah banyak tempat wisata yang dibuka, dan itu di situ banyak arena permainan untuk anak. Saya juga melihat anak-anak juga sudah bermain di tempat wisata tersebut, yang itu juga saya rasa sangat berpotensi untuk terjadi penularan COVID ini, karena kita tidak tahu dan tidak bisa dijamin bahwa di situ steril. Itulah bagaimana sikap teman-teman dari Komnas PA ini melihat fenomena ini sudah ramai, bahkan sekarang itu saya merasa orang sudah tidak sabar untuk keluar rumah karena sudah jenuh di rumah, untuk piknik, upload foto, untuk memenuhi kebutuhan medsos. Ini yang sebetulnya ini harus ditindakannya itu harus bagaimana ini? Ini sama-sama bahayanya. Tidak boleh sekolah, tapi malah piknik keluar rumah bermain lah. Ini harus bagaimana kita? Sekolah nggak boleh kok malah piknik gitu ya. Ini bagaimana lah? Ini pertanyaan saya, Bang John. Ini saya rasa ini menarik, dan ini tidak terjadi pada diri saya saja. Mungkin ini mewakili orang-orang tua yang di rumah sana, Bang John. Terima kasih Mas Sulis dan Bang John. Terima kasih Pak Sugianto. Ini ada 3 poin Bang John. Silakan mungkin bisa ditanggapi Bang John Richard. Ya, Pak Sugianto ya. Pertama yang bagaimana peran orang tua selama daring. Saya juga bukan orang pandai teknologi, tapi kemudian harus mau tidak mau belajar. Karena mengapa? Karena kondisi ini terjadi tanpa kita sadari. Selama ini memang teknologi itu kan sudah ada sejak lama proses. Tapi itu juga tidak pernah dikenalkan kepada anak-anak. Mungkin ini masalah mengenai ekonomi juga, persoalan besarnya. Mungkin tidak bisa mampu membeli handphone, tidak bisa mampu membeli elektronik kuota, sehingga juga menjadi kendala. Nah, akhirnya pemerintah punya sikap untuk memberikan kuota gratis. Ada beberapa belakangan ini. Artinya pemerintah mendorong agar proses ini bisa berjalan demikian. Nah, bagaimana sikap orang tua? Ya, kita harus juga akhirnya mesti pahami teknologi lagi nih untuk belajar dengan anak-anak ini, agar mereka juga bisa tenang. Nah, anak-anak saya bertiga itu sekolah itu juga sebenarnya bilang, ada juga Pak, enak sekali sekolah ini. Aku bisa pamit makan dulu Pak. Saya Bu, aku ke kamar mandi saya Bu ya. Sambil tiduran. Ya, maksudnya hal-hal yang anak-anak juga sebenarnya senang. Seumpamanya secara logika semua anak-anak itu punya daring di rumah, punya kemampuan daya beli, ada semua. Saya yakin mereka fine-fine saja. Karena mereka bisa happy, ada orang tuanya di samping, ada mbaknya atau ada apanya, bisa bermain. Jam istirahat mereka bisa makan siang dulu. Mereka senang sekali. Cuma satu, ada anak-anak saya bilang, Pak, kurang enak. Kenapa? Aku kangen sama teman-teman. Aku pengen kumpul dengan mereka. Nah, itu satu keadaan psikologis yang keinginan dari anak-anak itu. Nah, bagaimana orang tua bisa memberi pengertian? Ya, mohon maaf lagi ya, kalau punya komunikasi, pasti mereka akan komunikasi langsung dengan teman-temannya. Itu bisa didapat. Tapi bagaimana teman-teman yang tidak punya kemampuan untuk itu? Ini dilema sebenarnya.
dilematis. Tapi yang penting yang harus kita garis bawahi bahwa orang tua harus berperan aktif untuk keselamatan anak-anak ini. Yang pertama, bagi yang punya daring. Tapi yang kalau tidak punya daring, nah ini yang kembali yang saya bilang tadi sudah dibuka sekolah itu. Siapakah yang harus bertanggung jawab? Kita sepakat anak-anak jangan sekolah dulu. Ini sudah ada uji coba. Terus siapa yang harus bertanggung jawab? Ya saya yakin pemerintah. Makanya kemudian ada opsi yang kalau boleh izin sekolah, kalau tidak izin kan tidak sekolah, berarti tidak ada masalah. Nah, tapi kalau anak itu kena COVID, yang bertanggung jawab orang tuanya kan yang mengizinkan. Iya. Karena sudah memberikan persetujuan. Pemerintah tidak ngomong boleh diizinkan anak, tapi kalau anak itu kena, pemerintah yang tanggung jawab. Nah itu, ya ini dilema. Tapi kalau selaku orang tua ya saya tetap menolak untuk anak-anak di sekolah. Bagaimana caranya ya kita cari solusi. Gitu. Yang ketiga adalah mengenai wisata. Nah ini juga memang dilematis. Ya, kejenuhan yang sudah sangat boring di rumah lama-lama itu juga membuat dampak psikologis yang luar biasa. Tapi sosialisasi terhadap pengamanan orang itu di luar, kesadaran rakyat kita itu tidak ada. Ya, pemimpin kita juga mohon maaf ya bukan apa-apa. Juga kadang juga tidak sadar tanpa seperti ini protokol. Nah, ini juga membuat ngapain saya harus keluar, saya pergi. Tapi resiko yang dihadapi di luar sana itu sangat-sangat berbahaya. Kalau Komnas Perlindungan Anak sepanjang protokol itu berjalan, ya harus ada orang tua dengan anak-anak itu di sampingnya. Mau tidak mau. Artinya kan kita tidak mungkin selamanya di dalam rumah sampai 1 tahun tidak keluar, gitu. Bisa keluar, tapi protokol kesehatan itu harus dengan sangat ketat. Dan anak-anak itu harus diwaspadai. Kita orang tua aja pakai masker kadang-kadang nggak kuat dicopot kok. Apalagi anak-anak, makin ini kan jadi saya sudah pernah uji coba anak saya pergi main basket, saya awasi, nggak bisa lepas tanpa sadar dia lepas. Happy udah ketemu teman-temannya lupa. Tanpa masker. Jadi lupa. Kemudian lupa itulah yang kemudian sangat berbahaya. Makanya saya bilang kalau kamu mau pergi pakai masker, pakai ini, kalau enggak boleh pergi. Nah, itulah penegasan kepada mereka. Jadi siapakah yang bisa membuat mereka sadar itu ya orang tua. Tapi saya juga was-was. Ya mungkin karena saya terlalu care sama anak-anak saya, jadi kalau pergi harus saya temenin. Sehingga saya lihat ada ini harus cuci tangan. Berapa kali sih kesehatan harus semprot ini? Kalau pegang ini, dia nggak sadar di sini sudah ada ini virus. Apa yang terjadi? Jadi kembali lagi protokol kesehatan itu anak-anak tidak dibuka wisata ekonomi jadi bermasalah buat pengelola itu dan lain-lain. Ini dilematis. Sehingga solusi yang terbaik adalah pengawasan ekstra ketat untuk keselamatan mereka pada saat di luar. Lagi-lagi peran orang tua, Bang. Orang tua. Ini dari komisioner ada Ibu ini Bu Erna ya? Ida. Bu Ida. Ini dari tadi Bapak-bapak terus yang bicara, ini kita beri kesempatan Ibu. Terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Begini, kita sebagai seorang ibu ya, biasanya tuh seorang ibu itu sangat khawatir sekali dengan anak-anak. Karena apa? Karena seorang ibu itu tahu apa yang anak rasakan selama pandemi ini. Seperti itu. Terus ada lagi seperti ini. Mungkin dalam pendidikan ini kan semua tutup semua. Jadi tutup semua, kalau kita total tutup itu kan dari guru-guru semua itu tidak mungkin ya. Jalan satu-satunya adalah daring, belajar di rumah. Terus begini, itu semua itu karena apa? Ekonomi juga mempengaruhi. Ada yang ekonominya mapan, ada yang ekonominya tengah-tengah, ada yang tidak punya HP. Nah di situ. Jadi seorang guru itu benar-benar ya untuk memperhatikan anak didiknya, bagaimana mereka mendapatkan pendidikan itu. Seperti itu. Jadi intinya kita itu seorang ibu
memang sangat khawatir sekali apabila anak-anak itu terjun langsung ke sekolahan seperti itu. Tapi kita bersyukur dari pemerintah ada bantuan kota, terus ada satu hal lagi, ada daring. Jadi anak-anak itu tidak ketinggalan dengan pelajaran itu, gitu loh. Kita sebagai orang tua tentunya kita itu harus melindungi anak-anak kita. Apabila kita tidak melindungi mereka, nanti generasi penerus bangsa, siapa lagi yang akan menggantikan itu semua? Dengan pandemi ini, kita semua itu harus memperhatikan semuanya dengan pendidikan berbagai macam cara yang dilakukan oleh pemerintah itu. Jadi intinya kita itu harus mendukung anak-anak kita supaya anak-anak kita itu tidak jenuh di rumah, tidak jenuh dengan keadaan yang ada di rumah karena tidak ketemu dengan teman-teman. Jadi kalau anak ketemu dengan teman-teman otomatis dengan happy dan happy. Semua itu tergantung anaknya. Tapi kalau orang tua ada kebutuhan seperti kita tercukupi mau daring jam sekian terus sudah ada jadwal di situ ya semuanya gitu. Jadi intinya kita sebagai orang tua harus wajib untuk mendukung anak kita. Semoga dalam pandemi ini itu kita tetap semangat, tetap mendukung anak-anak kita. Semoga anak-anak kita itu menjadi berhasil walaupun pandemi ini belum selesai kan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini curhatan seorang ibu, Bang John, bukan komisioner KPAI ya, ini menggebu-gebu sekali Bu Ida ini karena merasakan bagaimana seorang ibu atas keselamatan putra-putrinya. Saya beri kesempatan sebelum nanti ke audiensi terakhir ke komisioner KPAI lainnya, ini Pak Satria dan juga nanti Pak Bagus juga bisa memberikan statementnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sulis. Terima kasih Bapak Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Semarang, Pak John Richard Latuyamalu, SHMH, Bapak Arif Rianto, dan semua yang hadir di ruang ini. Jadi untuk masalah COVID atau wabah yang sedang terjadi di seluruh Indonesia, dari Komnas Perlindungan Anak Kota Semarang, saya hanya ingin menambahkan, Mas Sulis, saya sepakat apa yang sudah disampaikan oleh Pak John Richard dan rekan-rekan yang sudah menyampaikan tadi, Mas Daniel juga. Saya sepakat bahwa anak-anak untuk sementara belajar di rumah daring. Tapi perlu diingat, Mas Sulis, Pak Arif, pengawasan orang tua terhadap anak ini harus diperkuat lagi. Karena apa? Seorang anak yang belajar di rumah pun tanpa pengetahuan atau pengawasan orang tua sangat fatal. Baik itu dia terpengaruh oleh pergaulan di sekitarnya, di luar teman-temannya itu, pasti itu akan terjadi. Salah satu contoh, kebetulan 2 minggu yang lalu, kurang lebih 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu itu, ada salah satu warga Kota Semarang yang melaporkan kepada Komnas Perlindungan Anak, melapor ke Pak John Richard. Kebetulan Pak John menyuruh saya untuk mewakili Komnas Perlindungan Anak untuk mendampingi. Setelah itu saya tinjau di rumah si anak ini. Jadi masalahnya tentang pergaulan, Bapak, yang dimana anak ini yang selama pandemi ini dia di rumah, dia orang baik,
akhirnya terpengaruh oleh pergaulan sekitar, jadi semakin bebas mereka, semakin dugal, semakin kurang pengawasan, yang dimana anak ini itu melakukan tindak pidana waktu itu, penganiayaan. Kebetulan penganiayaan tersebut ditangani oleh Polsek Banyumanik. Lalu saya dampingi itu di Polsek Banyumanik. Kebetulan setelah saya ajak ngobrol orang tua korban, alhamdulillah dari orang tua korban yang diwakili oleh neneknya tersebut, orang baik hati, yang dimana mau memaafkan si para pelaku ini. Seperti itu, Pak. Akhirnya ada jalan keluar, titik temu adanya perdamaian kemarin itu. Nah, dari masalah ini bisa kita simpulkan pengawasan orang tua itu harus lebih diperketat, baik itu pergaulan anak atau lingkungan sekitar, seperti itu. Mungkin tambahan dari saya mungkin cukup itu. Terima kasih Pak Sulis, Pak John Richard, dan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar ceritanya Pak Satria itu efek dari COVID-19 Pak ya, jadi juga sekolah daring. Terakhir mungkin dari audiens ada yang mau menanggapi? Ya, Pak Iskandar. Saya pernah di komite sekolah, jadi saya akan lebih berbicara tentang itu, bahwa memang seperti yang disampaikan oleh Bang John dengan tegas bahwa KPAI ini kan pokoknya tidak ada zona hijau, zona kuning, zona merah, zona abu-abu, zona hitam. Yang pasti Komnas Perlindungan Anak itu tidak mengizinkan apapun itu alasannya, karena memang selama pandemi ini kita tidak tahu siapa yang tertular, siapa yang menulari dan sebagainya. Apalagi anak-anak sangat rentan dengan virus seperti ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Sugianto tadi, memang komite sekolah pun seperti itu Pak atau Bang John, bahwa kita sebagai perwakilan dari orang tua siswa itu memang dalam tanda kutip ya, pemerintah itu sepertinya memang cuci tangan gitu dalam persoalan apakah diperbolehkan sekolah membuka tatap muka atau tidak. Jadi itu dikembalikan memang ke komite sekolah. Tapi toh komite sekolah sendiri memang tidak serta-merta membolehkan, karena kita memang sebagai perwakilan orang tua, representasi dari orang tua siswa, ya pada akhirnya kita kembalikan lagi Bang, kembalikan lagi, kita kumpulkan mereka orang tua, kemudian kita sodori form seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Yanto. Itu memang mekanismenya seperti itu. Hasilnya memang dapat dikatakan 99% itu menolak anaknya mengikuti tatap muka. Ya mungkin hanya 1% atau 0,sekian% lah yang setuju. Mungkin karena faktor ekonomi tadi, karena memang kalau di rumah terus juga ekonomi orang tua yang kebobolan gitu loh. Kan karena kan di rumah terus selama 24 jam itu pasti alur makan cemilannya itu tinggi. Itu yang dikeluhkan juga. Padahal ada satu sisi yang tidak dapat BLT, nah, itu juga jadi permasalahan. Permasalahan lain ya mungkin banyak orang tua yang akhirnya tiba-tiba dapat penyakit hipertensi Bang. Jadi mereka tidak siap, jadi guru itu tidak siap. Jadi pada akhirnya mungkin anaknya juga IQ-nya agak tidak memenuhi, jadi akhirnya orang tua yang emosi. Ya pada akhirnya memang dia ke puskesmas ya ternyata tensinya tinggi gitu. Padahal kalau tensi tinggi itu kan kemana-mana. Nah
ini juga jadi satu permasalahan ya. Memang kalau anak-anak tadi ada Komnas Perlindungan Anak. Nah ini barangkali perlu selama pandemi ini orang tua juga perlu Komisi Perlindungan Orang Tua, Pak. Ya, karena memang banyak korbannya itu orang tua yang tiba-tiba kena stroke, kena hipertensi, darah tinggi itu. Ya itu aja, Bang. Jadi mungkin bisa disikapi lah yang seperti ini. Mungkin ada nanti Komisi Perlindungan Anak sama pandemi lah, perlindungan orang tua, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pemerintah harus bikin lembaga baru nih, Bang John. Komnas ya. Kalau enggak harus mengeluarkan perpu nanti Pak Jokowi. Jadi ada dampak kesehatan dan dampak sosial, Bang John Richard yang disampaikan Mas Satria juga Pak Iskandar ini. Silakan Bang John. Ini ada catatan sedikit ya perihal pandemic case ya. Secara nasional yang dipunya oleh Mbak Enar yang nyusun ini. Secara nasional untuk kasus kekerasan anak sejak Januari hingga Juli 2020 di masa pandemi ini ada 4.116 kasus. Ini secara nasional ya Pak? Ya, secara nasional. Angkanya kian meningkat per 18 Agustus 2020 menjadi 4.833 kasus. Laporan paling banyak disampaikan dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Secara detail ada 4.116 kasus yang diterima oleh Simfoni PPA. Nah, itu terdiri dari 68 korban eksploitasi, 73 korban TPPO, 346 korban penelantaran, 979 korban kekerasan psikis, 1111 korban kekerasan fisik, dan 2.556 korban kekerasan seksual. Kalau di Kota Semarang sendiri? Kota Semarang sendiri ada catatan secara menyeluruh di Jawa Tengah kekerasan menimpa perempuan dan anak mengalami peningkatan sebanyak 40% dari sebelum pandemi. Sedangkan untuk di Kota Semarang sendiri, ya sampai pada Juli 2020 saja di Kota Semarang sudah tercatat ada sebanyak 74 kasus kekerasan anak. Ini meningkat, Bang? Ya, meningkat. Jumlah ini terbilang banyak dibanding tahun sebelumnya 50 kasus di tahun 2019. Kasus kekerasan yang terjadi dipisu oleh era pandemi COVID-19. Nah, ini salah satunya juga orang tua stres itu mungkin. Ya, stroke dan macam-macam akhirnya pelampiasannya ke anak. Karena ini memang ada catatan yang disampaikan oleh Mbak Erna sini bahwa ada orang tua yang stres mengenai daring itu sampai anaknya itu sampai dianiaya, dipukuli karena tidak bisa memahami itu. Di satu sisi ada orang tua yang sudah mengerti, saya sendiri bisa melihat anak-anak tuh nilai-nilai itu bisa tahu. Justru dari ya karena ya, kembali lagi kepada ekonomi ya. Tapi kalau kita punya itu, anak-anak tuh bisa tahu dia mengerjakan tugas atau tidak, nilai atau tidak itu bisa diketahui. Jadi memang aktualisasi peran orang tua di sini, mau dia tidak mau, dia harus menjadi guru selama daring. Ya. Kemudian metode ini harus tetap mereka mendorong anak-anak itu untuk mempelajari ini. Kemudian orang tua juga harus bisa mendinginkan hati. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau udah dingin hati bisa stroke, bisa macam-macam tadi. Terus iman juga menjadi faktor utama sebagai pondasi. Jadi sebenarnya di balik peristiwa pandemi ini ada sebenarnya suatu hal yang keluarga yang dulu tidak, yang jauh dengan anak-anak itu semakin dekat. Anak-anak itu diajar beribadah, lebih dekat dengan orang tua. Itu suatu hal yang ya saya tidak tahu peristiwa ini karena Pak Jokowi pun kemarin bilang tolong rakyat Indonesia untuk berdoa, beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya ini suatu jelas orang presiden mengatakan itu persoalan juga ada di situ. Kenapa? Karena pandemi ini belum pasti selesai. Maka persoalan kemanusiaan ini adalah persoalan juga antara anak, orang tua, dan Tuhan. Sehingga rasa boring dan lain-lain itu bisa disikapi dengan cara bagaimana. Nah, Komnas Perlindungan Anak sendiri, ya dalam penyidikan ini Komnas Perlindungan Anak memberikan masukan kepada Pemkot Kota Semarang khususnya, jika tetap harus melakukan pendidikan tatap muka, nah ini lakukanlah secara terbatas. Sudah ada kelompok-kelompok kecil atau sekolah, namun dibagi grup. Nah, grup ini juga dengan ketat sekali ini. Tapi kembali lagi, benar-benar harus luar biasa untuk penanganan ini, ya karena itu. Kemudian evaluasi sejauh mana pendidikan itu bisa merugi dengan apa yang harus dihadapi kalau dia sakit. Kan itu akan berisiko sangat tinggi.
perihal tempat wisata yang dibuka dengan protokol kesehatan, ya Komnas menyarankan ke pemerintah maupun orang tua juga benar-benar patuh. Gitu. Akan tetapi jika sangat diperlukan, alangkah baiknya batasi kegiatan di luar. Kemudian untuk menghilangkan kejemuan pendidikan daring, sesekali orang tua bisa mengajak anak untuk keluar rumah di tempat hiburan dengan catatan harus protokol kesehatan, hindari kerumunan, dan wajib tentunya menggunakan masker. Itu dari rekomendasi dari Komnas PA Anak Kota Semarang. Ini sebenarnya yang mau saya tanyakan terakhir, kesimpulan Bang, ternyata rekomendasi dari Bang John Richard ini sudah disampaikan di awal. Baik Bang John Richard, terima kasih waktunya dalam diskusi kita, juga teman-teman komisioner KPAI Kota Semarang dan juga para audiens yang sudah terlibat dalam diskusi kita tentang COVID-19 yang merupakan kerjasama antara Harian Jawa Pos Radar Semarang dengan Satgas Penanganan COVID-19. Sekali lagi saya selalu ingatkan kepada Anda semua, para pemirsa Radar Semarang TV, untuk selalu pesan Ibu. Ingat pesan Ibu ya Pak Arif ya. Ingat pesan Ibu untuk 3M. Nah, 3M itu bukan 3 miliar. Ya, 3M itu adalah menjaga jarak dengan yang lainnya, menghindari kerumunan, kemudian memakai masker dan juga mencuci tangan dengan sabun ya. Terus tadi juga disampaikan bahwa ini pandemi urusan bukan hanya antar manusia tapi kita juga dengan Tuhan. Jadi selalu untuk menjaga imun, aman dan juga iman kita. Saya Suli Sesa, terima kasih atas perhatiannya dan juga telah menyaksikan diskusi kita pada kali ini. Dalam diskusi asik tentang COVID-19, nantikan diskusi-diskusi lainnya kita berdiskusi tentang COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.